Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat Tuhan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar pesan-pesan Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami diberi napas kehidupan karena semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami agar kami dapat menerima pengertian yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah persembahan yang hidup. Firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak ibu saudaraku, sekarang bukan waktunya untuk terlena, melainkan waktu untuk sadar dan berhati-hati. Saat ini adalah waktu bagi kita mengalahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan serta kegelisahan kita dengan bermodalkan iman kepada Tuhan Yesus. Kehidupan yang indah ini harus dijalani dengan langkah iman sesuai dengan apa yang akan diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk tetap kuat melangkah, menjalani hari-hari dalam kehidupan ini dan dalam menunggu kepenuhan harapan dan kebenaran. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dan kehendak-Nya melalui Yesus Kristus, Allah memanggil kita untuk menjadi anak-anak-Nya serta memuji rahmat-Nya yang mulia yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Sebagai umat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, sudah seharusnya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, karena ini adalah langkah iman kita untuk merespon kasih dan pengorbanan-Nya, mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jika kebiasaan-kebiasaan manusia lama kita telah diubahkan menjadi kehidupan baru yang kudus, kita akan memiliki kehidupan yang sejati dalam kelimpahan oleh karena Kristus. Oleh Roh Kudus kita dilahirkan kembali, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dengan demikian,
kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ingatlah bahwa di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru. Selama kita masih hidup dalam daging dan menuruti segala keinginan daging, maka kita belum layak disebut sebagai saksi Kristus. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dunia yang menyinari setiap orang di sekitar kita, dan terang kita harus memancar serta bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga mereka pun melihat perbuatan-perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Jika perbuatan baik kita tidak bisa dilihat oleh orang lain, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi mereka? Kita harus menjalankan hidup dalam kasih, sama seperti Kristus telah mengasihi dan memberikan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh merasakan kebaikan dan damai sejahtera Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing hidup kami, supaya kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.